alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini untuk melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai dari pelajaran yang keempat. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan masuk pelajaran yang baru, yaitu pelajaran yang kelima. Monggo dibuka dulu bukunya masing-masing. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, ad-darsu al-khamisu. Ad-darsu artinya pelajaran, al-khamisu yang kelima. Sekarang kita masuk pelajaran yang kelima. Di pelajaran yang kelima ini kembali kita dipertemukan dengan percakapan antara antara Sa'id, Yasir, dan Ali. Tiga orang jadi ya, Sa'id, Yasir, sama Ali. Baik. Kita baca dulu ya. Kita bagi karena tiga orang. Ana, Sa'id, Bu Ajeng sama Bu Ima, Yasir. Kemudian Bu Penta sama Bu Siska, ini Ali. Sudah ya? Baik, kita mulai. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir? La, hadza kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Huwa 'alal maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin? Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hadza ya Ali? Hadza qalamul mudarris. Ulang ya. Qalamu man hadza ya Ali? Hadza qalamul mudarris. Aina hakibatul mudarrisi? Dia tahtal kitab Maktabi. Oke, ulangi ya. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir? La, Nggih, Yasir tadi Bu Ajo sama Bu Ima. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir? La, hadza kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Huwa 'alal maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin? Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hadza ya Ali? Hadza qalamul mudarrisi. Aina hakibatul mudarrisi? Dia tahtal maktabil. Oke. Sekarang Bu Ajeng Said, kemudian Bu Ima Yasir, istri Ali. Oke ya. Istri pemain cadangan ini masukkan. Baik, monggo dimulai. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru? La, hadza kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Huwa 'alal maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin? Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hadza ya Aliyu? Hadza qalamul mudarrisi.
Aina hakibatul mudarrisin? Dia tahta maktabi. Baik. Sekarang Bu Penta, Said, Bu Siska, Yasir, Ali tetap ya. Monggo. Alkitabu Muhammad. Akitabu. Akitabu. Alkitabu Muhammadin ada ya Yasir. Nah, ada kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Huwa alal maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin? Huwa ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hadha ya Ali. Hadha qalamul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi? Dia tahta maktabi. Baik, perhatikan ya. Di sini ada beberapa kosakata baru yang beliau kenalkan kepada kita. Yang pertama adalah kata hunaka. Hunaka ini baru ya. Hunaka itu artinya di sana. Hunaka di sana. Kalau di sini tidak pakai k. Cuman huna gitu. Kalau huna itu di sini. Kalau hunaka kalau pakai k itu menunjukkan jauh, jadi di sana. Yang kedua, yang baru adalah kata daftar. Ini baru ya? Sudah lama? Buku tulis sudah ya? Oke, jadi ya. Baik, kalau gitu yang selanjutnya yang baru adalah hakibah. Hakibah itu artinya tas. Ya, tas itu hakibah. Sama kata tahta di bawah. Ya, tahta di bawah. Sudah ya. Saya perhatikan artinya. Di sini Said mengatakan Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Cara mengartikannya bisa ya Yasirnya diakhirkan, bisa juga ya Yasirnya didepankan. Kita pakai versi yang pertama sesuai dengan kitab. A artinya apakah? Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Apakah ini kitabnya Muhammad wahai Yasir? Gitu ya. A kemudian hadza baru kitabu. Ini cara pengertiannya yang enak. Apakah ini kitabnya Muhammad wahai Yasir? Gitu ya. Atau bisa juga yang kedua, wahai Yasir, gitu ya. Wahai Yasir, apakah ini kitabnya Muhammad? Sudah? Kalau kita artikan sesuai dengan buku, nanti jadinya aneh. Apakah kitabnya Muhammad ini wahai Yasir? Kan begitu. Dan kemarin kita katakan kalau menerjemahkan ke Indonesia, ya kita pakai apa? Tata bahasa Indonesia. Jadi cara mengartikannya, apakah ini kitabnya Muhammad wahai Yasir? Gitu ya. Jadi di dalam kalimat itu kita boleh ngomong ini. Boleh ngomong seperti yang di situ. Ya. Boleh ngomongnya akitabu ya Muhammadin hadza, boleh begini, atau boleh juga hadanya dikedepankan dengan mengatakan ahadza kitabu Muhammadin, boleh ya.
Jadi sebenarnya ini beliau hanya sekedar mendatangkan versi lain dalam peletakan dalam sebuah kalimat. Jadi hadanya bisa diletak di sini, bisa diletak di awal. Yang kita pelajari yang mana biasanya? Yang ini. Ya, yang biasa kita pelajari ahada kitabu Muhammadin. Gitu ya. Kenapa kok dikebelakangkan? Di antara manfaat dikebelakangkan itu sebagai penekanan. Kitabu Muhammadin. Jadi kan kitabnya dipegang. Kitabu Muhammadin hada. Jadi yang ditekan ini. Ya, Kitabu Muhammadin hada. Ya, Yasir gitu. Kalau yang didepankan ahada Kitabu Muhammadin tidak ada konteks penekanan begitu. Dan kedua-duanya boleh. Gitu ya. Cara pengertiannya gimana tadi, Bu Siska? Apakah ini bukunya Muhammad ya Yasir? Baik ya. Apakah ini bukunya Muhammad wahai Yasir? Buku sama kitab beda nggak? Kalau daftar itu apa kemarin kita artikan? Buku tulis gitu ya. Karena kesannya buku itu ya buku tulis gitu ya. Tapi aman lah insya Allah. Lanjut. Yasir menjawab, la hada kitabu Hamidin. Bukan. Ini kitabnya Hamid. Ya, jadi yang dipegang sama Muhammad itu tadi yang ditunjuk sama Muhammad, yang ditunjuk sama Said itu bukan kitabnya Muhammad, tapi kitabnya si Hamid. Ingat dalam pengucapan la, berhenti dulu ya. La hada gitu. Jadi bukan la hada. Ya, dijeda dulu. La hada kitabu Hamidin. Saya tanya lagi. Aina kitabu Muhammadin? Apa artinya, Bu Ima? Nah, di mana kitabnya Muhammad? Tadi kan kitabnya Hamid kan? Tanya lagi Said. Di mana kitabnya Muhammad? Kalau kita biasanya kalau ngobrol, ini ada tambahan terus kan gitu ya. Lalu kan gitu ya. Aina kitabu Muhammadin? Terus kitabnya Muhammad di mana? Ya, begitu ya. Dijawab sama Yasir, huwa kata ganti ya. Kata ganti untuk apa? Kitab, gitu ya. Huwa, cara ngartikannya, kalau kita mengartikan kata ganti, kita artikan ya sesuai ini. Kitab tersebut, gitu ya. Dia, maksudnya kitab itu alal maktabi, di atas meja, hunaka, di sana, gitu ya. Jadi kitabnya di atas meja di sana. Kalau kita ulangi kitabu Muhammadin kan kepanjangan. Maka kita pakai kata ganti langsung huwa gitu. Baik. Kemudian Said tanya lagi, aina daftaru Ammarin? Apa artinya, Bu Penta? Nah, di mana buku tulisnya Ammar? Huwa ala maktabil mudarrisi. Artikan, Wajeng. Dia di atas mejanya guru. Nah, dia di atas mejanya guru. Bisa diartikan dia atau bisa langsung diartikan kata ganti tadi. Buku tulisnya Ammar di atas mejanya guru. Gitu ya. Lanjut. Qalamu man hadza ya Ali. Man artinya apa? Siapa? Jadi qalamu artinya kan pena. Qalamu man hadza, cara ngartikannya penanya siapakah ini wahai Ali? Qalamu man hadza, penanya siapakah ini wahai Ali? Gitu ya. Ini kalau tanyanya begini, qalamu man hadza, nanti insya Allah ada pembahasannya ini. Kalau dikedepankan hadza gimana? Bisa nggak? Kurang enak. Kalau kita mengatakan hadza qalamu man ya Ali, kurang enak. Enaknya apa? Qalamu man hadza ya Ali gitu. Taib. Hadza qalamul mudarrisi. Artikan Bu Ima. Ini penanya guru. Ini penanya guru.
Taib. Aina hakibatul mudarrisi? Ya, Bu Siska. Di mana tasnya guru? Di mana tasnya guru? Hiya tahtal maktabi. Monggo Bu Penta. Dia di bawah meja. Meja. Dia di bawah meja. Hiya kata ganti dari mana nih? Dari hakibah. Ya. Pakai hiya karena hakibah itu mu'annas. Paham insyaallah? Ada yang ketinggalan artinya? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada coba Bu Siska diartikan dari atas sampai bawah. Monggi. Langsung artinya. Artinya aja. Apakah ini kitabnya Muhammad, wahai Yasir? Oke. Bukan. Ini kitabnya Hamid. Di mana kitabnya Muhammad? Kitabnya Muhammad di atas meja di sana. Coba kalau pakai bahasa Indonesia yang enak gimana? Huwa alal maktabi hunaka, yang enak gimana? Pakai dia nggak apa-apa. Dia di atas meja di sana. Ini kan arti perkata ya. Kalau kita bahasa Indonesia yang biasanya gimana? Monggo mau dibalik, pokoknya enak Bu, gitu aja. Dia di sana di atas meja. Nah, bisa gitu ya. Dia di sana di atas meja gitu ya. Boleh. Ya. Kalau kita orang Indonesia boleh-boleh aja Bu, aman. Terus lanjut. Di mana buku tulisnya Amar? Buku tulisnya Amar di atas mejanya guru. Oke. Pena siapa ini, wahai Ali? Ini penanya guru. Oke. Di mana tasnya guru? Tasnya guru di bawah meja. Baik, ya bisa diartikan tasnya guru. Ya, cuma nanti kalau menerjemahkan misalkan saya tulis dia, ya pakainya hiya atau huwa gitu ya. Kalau saya misalkan terjemahkan ke dalam bahasa Arab, kalau saya pakainya dia, ya tetap pakainya huwa. Tapi kalau saya ngomongnya tasnya guru, ya tulisnya tasnya guru, jangan pakai kata ganti gitu nanti ya. Cuman kalau menerjemahkan bebas, bisa pakai dia, bisa pakai apa langsung kata ganti tersebut. Oke. Ada yang tanyakan dulu? Saya masih bingung untuk mengatakan dewa dan dia itu kalau dia mengatakan kata benda. Jadi yang awal itu gua, yang di atas itu aina kata itu gua menggantikan kata sementara yang bawah tadi yang dia tahta itu menggantikan hakibah G. Itu untuk menentukan dia pakai dia atau gua gimana? Untuk menentukan pakai huwa atau pakai hiya, ini kemarin itu sudah kita jelaskan di pelajaran ke berapa tuh Bu? Keempat ya. Jadi begini, kalau kita bahas kata ganti, ya kata ganti, kita tulis ya, kita buat kata ganti. Jadi kata ganti itu ya kata ganti Bu Penta. Jadi kata ganti itu ada dua. Kata ganti itu ada dua. Ada kata ganti untuk laki-laki. Ya, kata ganti untuk laki-laki. Dan ada juga kata ganti untuk apa? Perempuan. Ya, kata ganti untuk laki-laki, ada kata ganti untuk perempuan. Gitu ya. Nah,
kata ganti untuk laki-laki, itu pakainya apa? Pakainya huwa. Ya, kata ganti untuk laki-laki pakainya huwa. Oke. Sedangkan kata ganti untuk perempuan pakainya adalah apa? Pakainya hiya. Nah, kata perempuan pakai hiya. Lah, kemarin kita jelaskan untuk perempuan tandanya ya, untuk perempuan tandanya kita sebutkan kemarin berapa itu? Ada kita sebutkan kemarin itu ada beberapa ya. Yang pertama untuk perempuan Bu ya. Yang pertama untuk perempuan itu adalah, kalau untuk mengetahui dia perempuan, yang pertama adalah nama perempuan. Yang pertama nama perempuan. Jadi kalau dia menunjukkan nama perempuan, maka dia mu'annas atau perempuan, pakainya hiya. Atau yang kedua, kata tersebut diakhiri dengan tak marbutoh. Ya, kata tersebut diakhiri dengan tak marbutoh. Tak marbutoh itu seperti apa? Nah, kemarin kita sebutkan tak marbutoh itu ada dua bentuk. Ada yang bentuknya begini, atau ada yang bentuknya kalau nyambung itu begini. Nah, gitu. Lah sekarang hakibah tadi ini kita lihat Bu Penta, hakibah di belakangnya kan ada tanda ini Bu Penta ya. Nah, ini kan tanda apa tadi? Tanda tak marbutoh dan dia perempuan. Maka kata gantinya pakai iya. Lah sedangkan daftar, sekarang daftar artinya apa tadi Bu? Buku tulis. Sekarang buku tulis ini nama perempuan bukan? Bukan. Kemudian diakhiri dengan tak marbutoh enggak? Enggak. Jadi kalau gitu dia masuk laki-laki. Sehingga kata gantinya pakai huwa. Nah, seperti itu Bu Penta. Ada lagi Bu Penta? Bisa dipahami insyaallah? Gitu ya. Jadi penggunaan kata huwa dan hiya itu kembalinya kepada ini, kembalinya ke sini. Apakah di kata kalimat tersebut perempuan atau laki-laki? Kalau bahasa Arabnya perempuan apa? Ya, kalau perempuan itu bahasa Arabnya kita tulis ini ya. Bahasa Arabnya perempuan itu tulis bahasa Arabnya itu mu'annas. Ya, perempuan itu adalah saran. Perempuan itu dia mu'annas. Ya. Mu'annas. Nah, begitu ini perempuan. Kalau laki-laki apa? Laki-laki itu muzakkar. Buat laki-laki itu muzakkar. Muzakkar gitu. Ini bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesianya laki-laki dan perempuan. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Oke. Yang di akidah di Muhammad ini kan akidah bukan tidak ada tambahan alif. Tapi kenapa tidak ditambah? Wah, salah kayaknya itu Bu. Baik ya. Itulah pembahasan kita hari ini. Ya, pembahasan kita hari ini di situ.
Ini jadi semangat banget nih ya, pingin. Sabar kalau itu. Betul. Jadi itu langsung loading loh. Kok nggak ada alif lam, kok nggak ditanwin gitu ya. Taib. Ini pembahasan kita hari ini. Insya Allah. Taib. Selain itu ada nggak pertanyaan yang lain? Nggak ada? Taib. Kalau nggak ada, kita kerjakan tugasnya dulu sebelum masuk ke pembahasan. Tamarin, latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Apa artinya ajib, Bu Ajeng? Ajib, jawablah. An, dari. An ini termasuk huruf jar ya. Jadi kata setelahnya harus dibaca kas. Maka bacanya ajib anil as'ilati, begitu. Berikut. Coba semuanya diartikan. Jadi pelatihan pertama ini kita suruh jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Karena cuma 3, jadi saya pilih orangnya. Gitu ya. Jawab sesuai dengan obrolan di atas tadi. Baik, yang pertama Bu Penta. Aina kitabu Muhammadin? Aina, apa artinya aina? Di mana kitabu Muhammadin? Di mana kitabnya Muhammad? Monggo Bu, jawabannya di mana? Pakai bahasa Arab. Sesuai dengan percakapan tadi. Hunaka ahsan. Wa alal maktabi hunaka. Taib. Bu Ima, aina kitabu Ammarin? Di mana kitabnya Ammar? Wa alal maktabi mudarris. Taib. Perhatikan di sini faedah yang bisa kita ambil apa? Terkadang daftar sama kitab itu diartikan sama. Kalau dipercakapkan pakai daftar. Sedangkan di sini pertanyaan pakai kitab gitu ya. Cuman kalau kita Indonesia terkadang dibedakan, kitab untuk kitab, kalau daftar untuk buku tulis gitu ya. Taib. Satu lagi Bu Siska, aina kitabul muda aina hakibatul mudarrisi? Ya tahtal maktabi. Oke. Nama nih kita masuk kepada pembahasan yang ditanyakan tadi. Taib. Perhatikan dulu layar, saya akan jelaskan pembahasan kita. Hari ini kita akan membahas kaidah baru. Ya, membahas kaidah baru. Yang mana kaidah ini dikenal dengan pembahasan pembahasan ini dikenal dengan pembahasan ini. Pembahasan pembahasannya dikenal dengan pembahasan al-mudhafu wal mudhafu ilaihi. Nih pembahasannya dikenal dengan pembahasan al-mudhaf dan mudhaf ilaih. Pembahasan tentang al-mudhaf dan mudhaf ilaih. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya tulis bahasa Indonesia saja ya. Al-mudhaf dan mudhaf ilaih. Ini pembahasannya. Sudah?
mudhaf dan mudhaf ilaih. Sudah? Oke. Anak kasih pakai bahasa gampang aja ya. Pakai bahasa gampang, kita bisa gambarkan mudhaf ini kata pertama. Mudhaf ini kata pertama, sedangkan mudhaf ilaih adalah kata kedua. Sudah? Jadi mudhaf kata pertama, mudhaf ilaih kata kedua. Nah, pembahasan mudhaf ilaih adalah pembahasan tentang ya, menyandarkan, ditulis saja, pembahasan mudhaf ilaih adalah sudah, pembahasan tentang menyandarkan kata yang pertama kepada kata yang kedua dengan imbuhannya. Saya ulangi. Mudhaf ilaih adalah menyandarkan kata pertama kepada kata kedua dengan imbuhan apa tadi? Ya, dengan imbuhannya gitu ya. Dengan imbuhan kata nya. Ya, jadi dengan imbuhan katanya. Di mana nyanya nanti? Di tengah-tengah. Jadi menyandarkan kata pertama, perhatikan ya, menyandarkan kata pertama. Ini menyandarkan kata pertama kepada kata kedua dengan imbuhannya.
Kita buat contoh. Seperti di kitab tadi, ada dua kata. Ada kata kitab dan kata apa? Muhammad. Lah, mudhaf ilaih itu adalah apa? Menyandarkan kitab kepada Muhammad. Dengan imbuhan arti apa? Dengan imbuhan artinya, begitu di sini. Jadi cara mengartikannya, kitabnya Muhammad, buku tulisnya Ammar, kan gitu. Mejanya guru, ya, mejanya guru, tasnya guru, kitabnya Hamid. Lah, pembahasan yang seperti ini namanya pembahasan mudhaf dan mudhaf ilaih. Sampai sini masih aman? Baik, lanjut ya. Baik, sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang ketentuan dan syarat. Sekarang kita bahas tentang masalah ketentuan dan syarat. Baik, ini pembahasan kita, ketentuan dan syarat. Lah, ketentuan dan syarat ini terbagi menjadi dua. Ketentuan untuk al-mudhaf, ketentuan untuk al-mudhaf dan ketentuan untuk al-mudhafu ilaih. Ya, ketentuan untuk mudhaf dan ketentuan untuk mudhaf ilaihnya. Jadi mudhaf punya ketentuan sendiri, mudhaf ilaih juga punya ketentuan sendiri. Ya, kita masuk dulu kepada mudhaf. Ya, mudhaf itu memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama, mudhaf tidak boleh ditanwin. Mudhaf tidak boleh ditanwin. Yang pertama, mudhaf tidak boleh ditanwin. Yang kedua, mudhaf tidak boleh bersambung dengan alif lam. Mudhaf ilaih, mudhaf tidak boleh bersambung dengan alif lam.
Contohnya. Jadi mudhaf tidak boleh ditanwin, dan mudhaf yang kedua, mudhaf tidak boleh bersambung dengan alif lam. Sebagaimana tadi kita lihat di kitab, ya, yang ditanyakan tadi, kan di situ kitab, ya, kita lihat kitab tadi di situ dia tidak pakai alif lam, juga tidak ditanwin. Kenapa? Karena statusnya dia mudhaf. Ya, makanya dia tidak boleh pakai alif lam dan tidak boleh ditanwin. Kalau yang kedua, untuk mudhaf ilaihnya, kalau untuk mudhaf ilaih, ketentuannya simple. Kalau mudhaf ilaih, ketentuannya hanya satu. Ketentuan mudhaf ilaih hanya satu. Apa itu? Mudhaf ilaih harus di kasroh. Ya, mudhaf ilaih harus di kasroh. Atau bahasa kita seringnya apa? Harus di jer. Ya, harus di jer. Ini syaratnya. Jadi mudhaf ilaih harus di kasroh. Sudah ya. Dan ingat, mudhaf itu kata yang pertama ya. Mudhaf kata pertama, mudhaf ilaih kata kedua. Kita buat contoh. Misalkan kita buat contoh. Ya, kita buat contoh. Kucingnya Ali misalkan. Atau kucingnya siapa? Kucingnya Imam misalkan ya. Kucingnya Imam. Atau kita pakai kucingnya Ali dulu. Kucing bahasa Arabnya apa? Kucing bahasa Arabnya kitun. Kita terus dulu. Ini ya. Kucing. Kemudian kita tulis Ali. Kan begini ya. Oh, sebagai pengingat, mumpung saya ingat, kalau dikasih titik, ya kalau dikasih titik begini, kalau dikasih titik, itu bacanya Ali. Tapi kalau nggak dikasih titik, bacanya apa? Ala. Ya, kalau nggak dikasih titik, bacanya ala. Maka kalau buat ala, jangan dikasih titik. Karena kalau kasih titik, nanti jadinya apa? Ali. Gitu. Nah, sekarang kita punya kata kit sama Ali. Kita ingin jadikan dia mudhaf ilaih. Maka yang pertama kita lakukan pada mudhafnya mana jadi? Kitnya yang pertama tidak boleh pakai alif lam. Jadi di depannya tidak boleh pakai alif lam ya. Kemudian tidak boleh ditanwin. Maka kita tulisnya begini aja. Kit tu. Sudah? Kemudian mudhaf ilaihnya kata yang kedua harus di kasroh. Maka baca kitu aliyin. Gitu. Kitu aliyin. Kucingnya Ali. Ya, kucingnya Ali. Udah, itu aja. Lagi. Misalkan kita punya unta. Unta bahasa Arabnya apa? Jamalun. Unta itu bahasa Arabnya Jamal. Kemudian guru bahasa Arabnya apa? Kita pakai alif lam ya. Atau nggak pakai alif lam juga nggak apa-apa. Tapi seringnya pakai alif lam. Mudhaf ilaih itu. Al-Mudar Ris. Nah, coba Bu Siska jadikan. Jamalul
mudarrisi, begitu. Betul. Jamalul mudarrisi. Ya, apa arti jamalul mudarrisi? Untanya guru. Ya, jamalul mudarrisi artinya untanya guru. Kalau seandainya misalkan kita buat kalimat begini, kita pengen buat mudhaf ilaih, tapi kita nulisnya begini. Nulisnya kita nulisnya dengan al kitabu al mudarrisu. Misalkan kita buat al kitabu al mudarrisu, kita pengen jadikan dia mudhaf ilaih. Pertanyaannya, apakah susunan ini benar atau salah, Bu Ima? Salah. Kenapa salah? Mudhaf tidak boleh ditambahi alif lam. Baik, jadi salahannya di sini ya. Ini dibuang. Oke. Setelah itu apa? Ini yang harusnya awalnya dhammah kita jadikan apa? Kasroh. Mudarrisi. Kitabul mudarrisi gitu. Artinya apa? Kitabnya guru. Bisa dipahami insyaallah? Masih gampang? Gampang ya. Memang bahasa Arab itu gampang. Yang susah itu apa ini? Nggak maunya belajar, itu yang susah. Jadi terkadang ada orang, dia ketika kita bilang, saya pengen belajar bahasa Arab, terus dibilang, wah bahasa Arab itu susah, gitu kan ya. Bahasa Arab itu susah. Jadi sebenarnya susah itu karena belum dicoba aja dulu. Dicoba dulu, ternyata susah, ya wis. Ya sudah. Baik, kita latihan aja biar lebih gampang. Monggo dibuka kitabnya. Kita masuk ke latihan yang kedua. Perhatikan kalimatnya. Beliau mengatakan adif. Sandarkanlah. Atau idofahkanlah. Begitu. Al-kalimatal ula. Kata yang pertama. Ila tsaniya. Kepada kata yang kedua. Saya ulangi. Adif. Sandarkanlah. Atau idofahkanlah kata yang pertama kepada kata yang kedua. Jadi di sini kita diminta untuk membuat susunan apa? Mudhaf dan mudhafun ilaih. Contoh, ada kata kitabun dan kata Muhammadun. Disuruh menyandarkan kitab ini kepada Muhammad, maka jadilah kitabu Muhammadin. Lah, kitabu Muhammadin ini susunannya kita kenal dengan susunan mudhafun ilaih. Paham insyaallah? Baik. Monggo dari Bu Ajeng yang pertama. Baca dulu baru dirubah. Qalamun hamidun. Qalamu hamidin. Oke, betul. Bu Ima. Dengan yang kedua atau semua boleh, Bu? Baitu Abbasin. Dibaca dulu baru dirubah. Baitun Abbasun. Nah, terus dirubah. Baitu Abbasin. Oke, betul. Lanjut. Bu Penta. Hurfatun Ali. Hurfatu aliyin. Oke. Terus Bu Siska. Daftarun sa'idun. Daftaru sa'idin. Daftaru sa'idin. Oke. Bu Ajeng. Mindilun yasirun. Mindilun. Mindilu yasirin. Mindilu yasirin. Oke. Terus Bu Ima. Qamiyasun ammalun. Qamiyasu
Ammar. Oke. Bu Penta. Sarirun Khalid. Sarirun Khalid. Khalidin. Oke, sariru Khalidin. Terus Bu Ajeng apa Bu Siska? Yang miftahun al-baitu. Miftahul baiti. Oke, miftahul baiti. Terus Bu Ajeng. Dukanun at-tajirun. Dukanut tajiri. Oke. Terus Bu Ima. Baitun al-muhandisu. Baitul muhandisi. Terus Bu Penta. Ismun al-waladu. Ismu al-waladi. Ismu artinya apa? Nama. Jadi ismul waladi, namanya anak itu gitu ya. Terus Bu Siska. Kitabun Allahu. Kitabullahi. Ahsan, kitabullahi. Bu Ima. Bintun al-tabib. Bintun tabib. Ini Syamsiah Komariahnya perhatikan. Bintut tabib. Ahsan, bintut tabibi gitu ya. Bu Penta, monggo. Miftahun As-sayyara. asyara. As-sayya. Asyara. Oke, jadinya Miftahu asyarati. ahsan, miftahu as-sayyarati gitu ya. Apa artinya miftahu sayyarah? Oh, miftahu sayyarah kuncinya mobil ya, kuncinya mobil. Masya Allah. Baik. Jadi kalau gitu sampai saat ini kita sudah, ini saya hapus saja ya. Jadi sampai saat ini kita sudah mempelajari ada apa ini? Harokat kita ya, kita bahas harokat. Jadi harokat yang kita pelajari sampai sekarang harokat yang kita pelajari sampai sekarang ada berapa harokat? Ayo kita ingat, yang kita pelajari sampai sekarang berapa harokat sudah? Baru 2. Ya, harokat dhammah atau dhammatain. Ya, harokat dhammah atau dhammatain sama harokat apa? Kasroh sama apa? Kasrotain. Ya, kasroh atau kasrotain. Ini 2 harokat yang sudah kita pelajari. Dan ya, kita yang kita bahas yang kasroh ini aja. Kasroh, ya kasroh itu terjadi untuk saat ini ya. Yang kita pelajari kasroh itu terjadi yang pertama ketika kemasukan apa? Ketika kemasukan harful jar. Ya, yang pertama ketika kemasukan huruf jar. Yang kedua, ketika kapan? Ketika mudhafun ilaih. Ya, ketika dia menjadi mudhafun ilaih. Lah, ini 2 keadaan yang sudah kita pelajari dari harokat kasroh, yaitu ketika kemasukan huruf jar dan ketika menjadi mudhafun ilaih. Mafhumnya,
Kalau tidak ada huruf jar, tidak ada mudhofun ilaih, maka harokatnya apa? Dhammah. Ya, harokatnya dhammah. Baik, sekarang saya buat contoh. Bu Siska yang membaca. Dengan menggunakan kaidah ini ya. Baik. Ayo. Apa bacaannya, Bu? Nggak kelihatan? Oh, jadi belum ditulis. Jangan tegang, Bu Siska, santai. Baik. Nih, baca ya. Saya buatkan kalimatnya. Oke. Nah, monggo. Monggo dibaca. Baitul mudarrisi jamilun. Baitul mudarrisi jamilun. Sekarang coba artinya apa, Bu Siska? Rumahnya guru itu indah. Rumahnya guru itu indah. Sekarang pertanyaan Bu Siska, kenapa jenengan di sini kok bacanya baitu bukan baitun? Karena statusnya mudhof. Karena dia statusnya mudhof. Terus di sini kok jenengan kasroh? Karena statusnya mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Terus di sini kenapa kok jenengan tanwin? Karena tidak ada alif lam. Kalau saya baca jamilin, benar apa salah? Salah. Kenapa kok salah? Tidak ada huruf jar, tak boleh kasroh. Ya, karena tidak ada huruf jar dan tidak ada dan dia bukan mudhofun ilaih. Maka dia dibaca apa? Jamilun. Begitu ya, dibaca jamilun. Taib, untuk Bu Ima. Apa Bu ya? Nah, ini. Dapat. Ini kenapa nih? Sebentar Bu. Kurang besar. Enggak. Apa ini? Mas al-masjidu hi. Yakin? Oke. Kenapa jenengan di sini bacanya al-masjidu? Oh, enggak al-masjidun. Karena tidak disandarkan. Ya. Apakah seperti itu benar? Ada alasan lain? Kenapa enggak sampean baca al-masjidun? Pertanyaannya kenapa kok di domah saja nggak domatain gitu loh? Karena ada alif lam, betul. Karena ada alif lam, gitu ya. Oke. Untuk subjek nanti dulu nih. Ya, nanti dulu. Terus di sini sampan baca baitu dengan doma. Kenapa kok baiti? Kenapa nggak baiti?
Apakah mesti mudhof itu harus dhamma? Iya. Ya, main kaidah ini, Bu. Iya. Karena tidak ada sama dia bukan mudhof ilai, maka dibaca dhamma. Terus ini kenapa jenengan baca kasroh? Karena dia statusnya mudhofun ilai. Emang artinya apa, Bu? Rumahnya Allah, gitu ya, rumahnya Allah. Baik. Aman ya? Kita lanjut. Kenapa saya buat contoh seperti itu? Karena nanti ada kejutan. Nah, ada kejutan. Sabar. Baik. Iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimat. Baca dan tulislah bersamaan dengan apa? Mengharokati akhir kalimat. Baik, monggo dibaca dari Bu Ajeng. Babul madrasati. Oke, apa artinya? Pintunya sekolah itu. Pintunya sekolah gitu aja ya. Terus Bu Ima. Apa itu, Bu? Ayo. Apa artinya? Bukan keledainya laki ya, tapi keledainya laki-laki gitu ya. Keledainya si laki-laki. Keledainya seorang laki-laki. Oke. Bu Penta. Artinya si Hamid. Oke. Bu Siska. Mobilnya kepala sekolah, betul. Bu Ajeng. Minzilu Ammarin. Sapu tangannya Amar, betul. Nah, Bu Ima. Ismu. Bu apa bi? Tolibi. Kenapa bi? Oke, artinya namanya pelajar itu ya. Namanya pelajar itu. Jadi sekarang Tolib sudah punya status ya, dengan jomblo dia ya. Baik, monggo. Bu Siska. Artinya rumahnya Allah. Baik, sekarang Bu Ima. Ini berbeda daripada yang sebelumnya ini. Hati-hati. Memang sesuatu yang ini khusus nih. Monggo dibaca. Gak boleh tebel bacanya, salah. Kasroh gak boleh tebal. Ahsan. Fi kitabillah. Pertanyaan Bu Ima, kenapa jenengan kok bacanya kitabi? Kan dia statusnya ini mudhof. Nah, betul. Jadi ketika ditanya kenapa kok dhammah, jawabannya karena tidak ada huruf jar, bukan karena statusnya mudhof. Kenapa? Karena mudhof bisa juga kasroh kalau kemasukan huruf jar gitu ya. Tapi Bu Siska. Artinya dari rumahnya guru. Oke, Bu Penta. Ulangi. Apa artinya? Di atas meja kepala sekolah. Jadi semuanya dibaca alamak tabi gitu ya, karena ada huruf jar. Sampai saat ini masih aman atau sudah beliur? Masih aman atau sudah beliur? Sudah beliur. Nah, kalau sudah beliur PR jadi. Ya, kan beliurnya di sini toh, sampai rumah aman nanti. Baik, PR-nya tamrin keempat, ikro, baca. Ya, baca. Jadi nanti di rumah
saya minta tolong diharokati dan diartikan, itu aja. Nggak usah ini, nggak usah ditulis di buku, nggak usah ditulis buku. Cuman saya minta baca. Jadi pertemuan besok kita baca dan menerjemahkan, gitu ya. Jadi dikerjakan. Kalau mau harokati di sini silahkan, di buku silahkan. Gitu ya, mau terjemahkan silahkan juga, masalah lah. Ya barangkali ingin menerjemahkan monggo. Intinya pertemuan besok, pertemuan pekan depan kita membaca ini. Kita contohkan nomor 1. Contoh nomor 1 ya. Siapa yang mau bacain nomor 1 ini? Bu Siska, monggo. Kayaknya pengen baca ini, monggo. Baca. Aina baitul mudarrisi wa ba'id. Artinya? Di mana rumahnya guru? Rumahnya jauh. Coba Bu Ima yang ini. Nomor 2. Al-Qur'an kitabillah. Ayo. Kitabu atau kitabi? Kitabu. Ulangi. Al-Qur'anu kitabullah. Taib. Al-Qur'anu kitabullah. Artinya? Oke. Ingat ya, sebelum membaca ini tentang harokat yang sudah saya kasih tadi, ya tentang harokat yang sudah saya kasih tadi, ini tolong diingat. Terlebih khusus yang di sini nih. Kapan di kasroh? Dan ya, pokoknya kalau tidak ada huruf jar, tidak ada mudhof ilaih, dia bukan mudhof ilaih, maka dia dibaca dhammah. Makanya saya tadi kasih harokat ini karena bakal masuk ke situ. Karena setelahnya saya kasih suruh baca, kenapa? Karena itu yang pendek-pendek, setelahnya itu Masya Allah. Ya nanti bisa dibaca sambil tiduran, nggak masalah. Gitu ya. Kalau di sini kan lihat panjang, apalagi nomor 12 itu. Nggak tahu berapa nih? Oh iya, rezeki. Jadi memang rezeki itu nggak boleh ditolak nih ya. Jadi memang sampai 20. Baik. Sudah ya. Jadi pekan depan saya minta membaca dan mengartikan. Baik, ada yang ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada jadi udah bingung nih. Saya ulangi sebagai penutup, pembahasan kita kali ini membahas tentang apa? Mudhof dan mudhofun ilaih. Apa itu mudhof ilaih? Mudhof ilaih adalah menyandarkan kata pertama kepada kata kedua dengan imbuhan katanya, gitu ya. Kemudian ketentuan dan syarat. Mudhof yang pertama tidak boleh ditanwin dan tidak boleh bersama dengan alif lam. Sedangkan mudhof ilaih ketentuannya harus dibaca di kasroh, gitu ya. Kemudian yang ketiga tentang harokat. Harokat yang sudah kita pelajari sampai saat ini ada 2, harokat dhammah dan kasroh. Kasroh terjadi pada 2 keadaan, yaitu ketika bertemu dengan ketika kemasukan huruf jar atau menjadi mudhofun ilaih. Mafhumnya, kalau tidak ada huruf jar, tidak ada mudhofun ilaih, maka dia kembali kepada asal harokat dhammah. Cuman dhammah ingat ya, dhammah ada 2. Ada dhammatain, ada dhammah 1. Ingat, ini untuk dhammah 1 ini ketika bersambung dengan alif lam atau ketika jadi mudhof. Ya, adapun dhammatain selain 2 keadaan tersebut, gitu ya. Jadi butuh diingat ini, kapan dhammah, kapan dhammatain. Saya ulangi, dhammah saja, tanpa dhammah saja pada 2 keadaan. Ketika bersambung dengan alif lam atau ketika menjadi mudhof. Selain dari 2 ini, maka dia ditanwin. Ini jadikan bekal untuk membaca PR yang disebutkan oleh beliau di situ. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.